Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik saja dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 pada materi Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Untuk yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses ini bagi makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah memahami perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai materinya, Ibu mau bertanya, apakah di halamanmu terdapat tumbuhan, anak-anak? Tumbuhan apakah itu? Dapatkah kalian menyebutkan nama tubuh tumbuhan beserta fungsinya? Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Kemudian ada batang. Ada daun. Ada bunga. Dan juga ada buah. Bagian yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian terpenting pada tumbuhan yang menghubungkan tumbuhan dengan tanah atau media tempat tanaman itu tumbuh. Secara umum, akar memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Menyokong dan memperkuat berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan zat-zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, pada tumbuhan tertentu berfungsi sebagai alat pertukaran udara. Yang keempat, pada jenis tumbuhan tertentu sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Dan kemudian sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif untuk jenis tumbuhan tertentu. Ada dua jenis akar pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Nah, kita bisa saksikan anak-anak jenis akar tumbuhan akar tunggang itu seperti ini. Dan yang kedua adalah akar serabut. Akar tunggang yaitu akar yang tumbuh dari batang masuk ke dalam tanah. Cabang-cabang akar akan keluar dari cabang utama. Akar tunggang biasanya dimiliki oleh tumbuhan jenis dikotil atau berkeping dua. Untuk contohnya adalah pohon jeruk, pohon jambu, rambutan, apel, dan lain sebagainya. Untuk akar serabut yaitu akar yang keluar dari pangkal batang. Akar serabut tidak memiliki akar utama sehingga ukuran akar yang satu dengan yang lainnya relatif sama. Akar serabut umumnya terdapat pada tumbuhan monokotil atau biji berkeping satu. Contoh dari tanaman yang punya akar serabut adalah salak, jagung, dan juga anggrek. Untuk bagian tubuh tumbuhan selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian tanaman yang menempel pada akar dan berada di atas permukaan tanah. Fungsi utama batang adalah untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar untuk dibawa ke daun dan diubah menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Fungsi lainnya yaitu memberikan kekuatan dan dukungan untuk kuncup, bunga, daun, dan buah. Selanjutnya, menyimpan cadangan makanan. Kemudian,
mengangkut makanan, air, dan mineral ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan tanaman baru dari batang tanaman lama. Batang tumbuhan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah batang kayu. Batang kayu memiliki tekstur keras, kuat, dan memiliki kambium. Kambium ini yang membentuk kulit batang. Contohnya adalah pohon jambu, pohon mahoni, pohon jati, pohon rambutan, dan lain-lain. Kemudian ada batang basah. Batang basah memiliki tekstur lunak, berair, tidak keras, dan mudah dipotong serta pendek. Contohnya adalah pohon pisang, bayam, pacar air, dan juga selada. Yang ketiga adalah batang rumput. Batang rumput memiliki tekstur yang tidak keras dan tampak beruas-ruas. Contohnya adalah padi, jagung, dan tanaman jenis rumput-rumputan. Untuk bagian tumbuhan selanjutnya adalah daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Daun yang sempurna memiliki 3 bagian, yaitu pelepah daun, tangkai daun, dan helai daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat pernapasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan, dan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Berdasarkan bentuk tulang daunnya, terdapat 4 jenis daun. Yang pertama adalah tulang daun menyirip. Nah, ini contohnya adalah pada daun nangka, daun mangga, daun rambutan, dan lain-lain. Yang kedua adalah daun melengkung. Ini contohnya adalah daun enceng gondok dan daun sirih. Yang ketiga adalah daun menjari. Ini contohnya adalah daun singkong dan daun pepaya. Kemudian yang terakhir adalah daun sejajar. Contohnya adalah daun jagung dan daun padi. Kemudian untuk bunga. Bunga adalah salah satu bagian dari organ generatif yang berfungsi untuk perkembangbiakan tumbuhan. Agar lebih jelas, perhatikan bagian-bagian bunga sebagai berikut. Mari kita lihat gambar ini ya anak-anak. Ada mahkota bunga, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Fungsi bunga bagi tumbuhan adalah sebagai perhiasan tumbuhan dan tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan. Bunga-bunga yang terlihat cantik akan menarik serangga dan hewan lainnya. Hewan-hewan tersebut akan membantu dalam proses penyerbukan pada tumbuhan dengan membantu menaruh serbuk sari ke bagian putik pada bunga yang akan menghasilkan biji. Untuk selanjutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang membungkus dan melindungi biji. Buah berfungsi sebagai cadangan makanan untuk biji berkecambah. Bagian-bagian buah adalah sebagai berikut. Ada daging buah, ada biji, dan juga ada kulit buah. Lalu apa manfaat bagian tumbuhan bagi manusia? Berikut adalah manfaat bagian tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Contohnya adalah daun. Untuk daun kangkung, bayam, sawi, singkong dapat dijadikan sayur dan juga lalapan. Kemudian bagian bunga, misalnya bunga kecombrang dan rosella. Ini menjadi bahan makanan atau minuman. Selanjutnya adalah batang. Pada sagu itu sebagai makanan pokok dan tebu merupakan bahan dasar untuk membuat gula. Ada akar, umbi-umbian seperti singkong, wortel, dan buah bit ini dapat dimasak untuk menjadi olahan makanan. Kemudian ada buah seperti
apel, jeruk, anggur ini dapat dimakan langsung oleh manusia. Kemudian, tumbuhan sebagai bahan dasar pembuat obat-obatan. Contohnya adalah kencur yang dapat mengobati influenza dan juga masuk angin. Kemudian ada kunyit sebagai bumbu masakan dan mengobati hepatitis, MAC, dan juga kolesterol. Ada temulawak yang dapat memelihara fungsi hati dan mengurangi radang sendi. Kemudian ada jahe sebagai minuman penghangat tubuh. Selanjutnya adalah tumbuhan sebagai bahan keperluan rumah tangga dan kerajinan. Kemudian tumbuhan juga sebagai penghasil oksigen yang dibutuhkan makhluk hidup untuk bernapas. Dan tumbuhan juga dapat mencegah erosi tanah. Nah, anak-anak, coba kerjakan soal di bawah ini ya. Tuliskan bagian-bagian tanaman beserta fungsinya yang ditunjukkan anak panah. Kemudian, sebutkan manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing. Lalu tunjukkan hasilnya pada orang tua kalian. Apakah jawaban kalian benar atau salah? Untuk bab selanjutnya, kita akan belajar fotosintesis, proses paling penting di bumi. Apakah kalian memiliki tanaman di depan rumahmu? Kira-kira apakah tanaman tersebut membutuhkan makanan, anak-anak? Lalu bagaimana makanan tersebut memasak makanannya? Mari kita perhatikan gambar ini ya. Ini adalah proses fotosintesis pada tanaman hijau. Yang pertama adalah adanya cahaya matahari. Energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Yang kedua ada klorofil. Nah, pada daun itu terdapat bahan spesial yang bernama klorofil. Bahan ini yang menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberikan warna pada daun. Untuk bahan selanjutnya adalah air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Selain itu, untuk proses fotosintesis juga memerlukan karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernapas. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pembakaran kendaraan bermotor atau aktivitas pabrik dan sebagainya. Kemudian nomor 5 adalah terjadinya proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan fotosintesis. Proses ini dilakukan di bagian daun yang tidak terlihat oleh mata kita, bernama kloroplas. Kemudian hasil akhirnya adalah ada karbohidrat atau makanan dan juga oksigen. Nah, secara kimia, proses fotosintesis itu seperti ini anak-anak. Ada cahaya matahari, air, dan karbon dioksida itu dari alam. Kemudian dari tumbuhan itu adalah klorofil yang bertugas untuk menangkap cahaya matahari. Setelah proses fotosintesis maka akan menghasilkan karbohidrat dan juga oksigen. Berikut adalah penjelasan tentang tahapan proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Nah, yang pertama tadi apa? Adalah mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Bahan-bahannya apa saja? Ada matahari, ada air, ada karbon dioksida, dan juga ada klorofil. Tahap kedua adalah tahap pemasakan. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan memasak bahan-bahan tersebut. Di mana tadi anak-anak prosesnya? Terjadi di bagian daun yang bernama kloroplas. Dan tahap ketiga adalah hasil masakan. Yang pertama berupa karbohidrat atau makanan. Makanan ini kemudian disalurkan oleh batang ke seluruh bagian tumbuhan dan dipakai untuk tumbuh. Kelebihan makanannya disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Yang kedua adalah oksigen.
Oksigen ini kemudian dilepaskan oleh daun ke udara. Manusia dan hewan menghirup oksigen untuk bernapas. Lalu apa sih manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup? Nah, inilah manfaatnya. Memproduksi karbohidrat yang menjadi makanan bagi hewan dan manusia. Kemudian, membantu membersihkan udara dengan mengurangi kadar karbon dioksida di udara. Selain itu, fotosintesis juga menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi lebih bersih. Selanjutnya, kemampuan tumbuhan berfotosintesis menyebabkan sisa-sisa tumbuhan yang hidup di masa lalu tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun menjadi batu bara. Itu ternyata sangat penting sekali ya, anak-anak, manfaat fotosintesis bagi makhluk hidup. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah bagian tubuh dan fungsi bunga. Alat perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan adalah bunga. Bunga disebut alat perkembangbiakan karena di dalamnya terdapat alat-alat reproduksi seperti benang sari dan putik. Benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik adalah alat perkembangbiakan betina. Berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakan, bunga itu dibedakan menjadi dua anak-anak, bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Mari kita lihat gambarnya. Yang bunga sempurna ini memiliki alat perkembangbiakan yang lengkap. Ada benang sari dan juga ada putik. Sedangkan yang tidak sempurna ini hanya memiliki satu alat perkembangbiakan. Kalau bunga betina itu hanya memiliki putik. Kalau bunga jantan itu hanya memiliki benang sari. Yang kedua adalah proses penyerbukan. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya akan terjadi pembuahan di dalam bakal biji. Pembuahan adalah meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk membentuk individu baru. Berikut proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Nah, ini dia anak-anak proses perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama adalah terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik. Kemudian terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Setelah itu, pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Kemudian, biji berada di dalam buah itu yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Begitu seterusnya ya, berulang-ulang akan seperti itu. Yang ketiga adalah macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya adalah bunga telang, bunga turi, dan bunga sepatu. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami. Penyerbukan tetangga adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Contohnya adalah pada tumbuhan jagung, kelapa, dan kelapa sawit. Yang ketiga adalah penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang adalah penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya
yang masih satu jenis. Terus selanjutnya adalah penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, itu artinya apa? Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang berbeda jenis namun masih satu varietas. Contohnya adalah ini bunga yang berwarna kuning dengan bunga yang berwarna merah, tetapi masih satu varietas. Berdasarkan macam-macam perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yaitu, yang pertama adalah penyerbukan zoidiogami. Apa itu zoidiogami? Zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya seperti burung, serangga, kelelawar, dan siput. Penyerbukan yang dibantu hewan umumnya memiliki ciri-ciri berikut. Warna mahkota bunganya mencolok dan berukuran besar. Terus bunganya berbau khas. Bunga memiliki kelenjar madu atau nektar. Serbuk sari bunga lengket dan kepala putik agak tersembunyi. Yang selanjutnya adalah penyerbukan hidrogami atau penyerbukan yang dibantu oleh air. Penyerbukan yang dibantu oleh air umumnya memiliki ciri-ciri antara lain mahkota bunga kecil dan warna tidak mencolok, serta tangkai sari yang pendek. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air, seperti hidrilla, ganggang, dan valisneria. Serbuk sari dibawa oleh arus air, hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. Kemudian penyerbukan anemogami, atau penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanamannya adalah padi, jagung, dan gandum. Penyerbukan yang dibantu oleh angin ini umumnya punya ciri-ciri anak-anak. Yang pertama, mahkota bunganya berukuran lebih kecil dan tidak berwarna. Kemudian, serbuk sari kering, ringan, dan banyak. Tidak berbau dan tidak memiliki kelenjar madu atau nektar. Kemudian, kepala putik terjulur keluar. Yang terakhir adalah penyerbukan antropogami atau penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia, yaitu memiliki serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu bunga tunggal. Penyerbukan antropogami ini biasanya terjadi pada tumbuhan yang serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik. Nah, contohnya apa? Tumbuhan vanili, tumbuhan salak, dan juga buah naga. Kemudian, penyebaran biji pada tumbuhan. Penyebaran biji tumbuhan dapat dilakukan oleh angin, serangga, dan manusia. Berikut perantara atau media yang dapat membuat biji tumbuhan tersebar disertai cara penyebarannya. Yang pertama adalah anemokori atau penyebaran biji dibantu oleh angin. Misalnya terjadi pada bunga dandelion. Biji bunga dandelion memiliki ukuran yang kecil, ringan, dan bersayap. Keberadaan sayap pada biji membantu biji mudah terbawa angin. Kemudian ada hidrokori atau penyebaran biji pada tumbuhan yang dibantu oleh air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat daerah perairan. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Untuk selanjutnya adalah zookori atau cara penyebaran biji pada tumbuhan yang dibantu oleh hewan. Penyebaran biji dengan bantuan hewan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah entomokori atau penyebaran biji dengan perantara serangga seperti wijen dan tembakau. Yang kedua adalah chiropterokori atau penyebaran biji dengan perantara kelelawar seperti jambu biji dan juga pepaya. Kemudian ornitokori, penyebaran biji dengan perantara burung seperti tumbuhan beringin dan benalu. Yang keempat adalah mamokori,
penyebaran biji dengan perantara mamalia seperti hewan luwak yang membantu penyebaran biji kopi. Dan selanjutnya adalah antropokori, yaitu cara penyebaran biji pada tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Penyebaran yang dilakukan secara tidak sengaja oleh manusia. Umumnya biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian atau sengaja kita tanam ya anak-anak. Untuk selanjutnya adalah cara perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang tumbuhnya di dalam tanah. Umbi batang terbentuk dari batang atau struktur modifikasi batang. Nah, contohnya adalah kentang dan juga ubi jalar. Yang kedua adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya adalah singkong, lobak, dan juga wortel. Kemudian ada spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Jika spora jatuh ke tanah, akan tumbuh tanaman baru. Contohnya adalah tumbuhan paku dan juga lumut. Terus ada geragi atau setolon. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Bagian batang yang menyentuh tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tunas itu tumbuh menjalar dan tidak bergantung pada induknya. Contohnya adalah stroberi, pegagan, dan juga rumput teki. Kemudian ada tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jika ditanam pada tempat yang sesuai, tunas akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya adalah cocor bebek. Ada juga tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Nah, ini contohnya adalah pohon pisang, bambu, dan juga tebu. Ada lagi adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun yang bentuknya berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis akan tumbuh daun, sedangkan pada bagian bawah akan tumbuh akar serabut. Contohnya adalah bawang merah dan juga bunga bakung. Kemudian ada akar tinggal atau rizoma, adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Selain sebagai alat perkembangbiakan, rizoma berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contohnya adalah kunyit, jahe, lengkuas, kencur, dan juga temulawak. Untuk selanjutnya adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan dikembangkan oleh manusia dengan ilmu dan perkembangan teknologi yang dimilikinya. Contohnya apa? Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang induknya. Nah, yang pertama anak-anak, batang yang akan dicangkok dipilih cabang yang lurus. Kemudian kulit cabang yang akan dicangkok dikerat terlebih dahulu. Hasil keratan pada cabang tersebut ditutupi dengan tanah subur. Kemudian dibungkus menggunakan plastik atau sabut kelapa. Dari cabang tersebut akan tumbuh akar pada kulit cabang yang dicangkok. Dari kegiatan mencangkok itu ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Yang pertama adalah cepat berbuah. Kemudian sifatnya sama dengan induknya. Pohonnya tidak terlalu tinggi, tetapi ada kerugiannya. Yang pertama apa? Akar tanaman kurang kuat. Kemudian berumur pendek. Untuk selanjutnya adalah okulasi atau tempel. Okulasi adalah menempelkan mata tunas suatu tumbuhan ke batang tumbuhan lain. Okulasi ini bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru.
Nah, caranya adalah yang pertama, membuat keratan pada batang bawah, mengerat kulit kayu yang akan diambil mata tunasnya, kemudian mengikat mata tunas dengan menggunakan tali. Yang ketiga adalah menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dengan batang atas dua tanaman yang sejenis. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan. Tuh. Untuk selanjutnya adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang ke dalam tanah. Syarat tumbuhan dapat dikembangbiakkan dengan merunduk yaitu batang mudah dibengkokkan. Contohnya adalah apel, stroberi, melati, arbai, dan juga alamanda. Dan yang terakhir adalah stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan. Syarat tumbuhan yang dapat distek yaitu memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Stek dibedakan menjadi 3, ada stek batang, stek daun, dan juga stek tangkai. Stek batang dilakukan pada tumbuhan ketela pohon, stek tangkai dapat dilakukan pada tumbuhan bunga sepatu dan mawar. Kemudian stek daun dilakukan pada tumbuhan lidah mertua dan juga begonia. Demikian tadi anak-anak pembahasan kita pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial, materi tumbuhan, sumber kehidupan di bumi. Anak-anak tetap rajin belajar ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya.